Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-Nya, yang dengan nikmat tersebut kita mampu mengaplikasikannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang dianugerahkan, yang dikaruniai kepadanya nikmat sehat, nikmat waktu luang, tetapi dirinya tidak mampu mengaplikasikannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogyanya kita juga bermunajat kepada Allah agar nikmat ini, yakni nikmat berada di atas ketaatan, itu kiranya tidak dicabut dari dada-dada kita. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta disertai dengan salam kerinduan kiranya tetap tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di kesempatan di majelis ilmu ini kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar kiranya Allah berkenan mempertemukan kita nantinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nantinya, sebelum Allah mempertemukan kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun membaca hadis-hadis Nabi yang itu termaktub di kitab-kitab hadis para ulama, yang tentunya oleh pakar hadis, ulama hadis telah mensahihkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan, dan di antara qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis fitnah, dan jumlahnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang akan kita bacakan mengawali dari pertemuan kita di malam yang barokah ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dari sahabat Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an Abi Waqid Al-Laitsi qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa nahnu julusun 'alal bisat, dan sementara kami yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tengah berada di atas sebuah tikar. Innaha satakunu fitnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan innaha, sesungguhnya akan datang yang namanya fitnah. Qalu wa kaifa taf'al ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menimpali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, qalu wa kaifa naf'al ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana apa yang kami lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farudda yadahu ilal bisat fa amsaka bih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi tempat duduk kami, atau memegangi tikar yang tempat kami duduk pada saat itu. Fa amsaka bih, kemudian meremasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari bersabda, faqal taf'aluna hakaza, kalian melakukan seperti ini. Wa dzakara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu ketika atau pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, annaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas, pada saat itu banyak dari kalangan para sahabat tidak mendengar ucapan ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, maka berkatalah salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ala tasma'una ma yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak mendengar apa yang barusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kalian? Kemudian para sahabat berkata, faqalu ma qal, kalau begitu apa yang disabdakan oleh Nabi wahai Mu'adz? Qala innaha satakunu fitnah. Kata Mu'adz bin Jabal mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi kegoncangan, fitnah, huru-hara. Faqalu, maka sahabat berkata, faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana keadaan kami wahai Rasulullah? Fa kaifa nasna, apa yang kami lakukan pada saat ketika terjadinya fitnah ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarji'una ila amrikumul awal, maka kembalilah kalian kepada urusan yang pertama sekali. Maka melalui hadis yang barusan saja kita sampaikan menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang terjadinya huru-hara, tentang terjadinya perselisihan ataupun terjadinya kegoncangan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah tiada. Dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang beliau sampaikan, dan sesungguhnya beliau oleh Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan tentang ucapan beliau ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata, berucap-ucap, melainkan itu dikarenakan karena wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada pembahasan kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentang khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cukup membuat kita berdecak, ya. Imma dia berdecak kagum ataupun sembari membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi di 14 atau 15 abad yang lalu tentang peristiwa terpecahnya umat ini, berpecahnya umat ini dengan beberapa kelompok dan hizbi, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya terjadinya perpecahan itu.
Dan kita berada di zaman-zaman itu. Kita berada di zaman-zaman di mana Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada para sahabat di kala itu tentang terjadinya fitan, tentang terjadinya huru-hara, terjadinya kegoncangan dan semisalnya. Maka ini adalah salah satu hadis yang akan kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini, juga menunjukkan kepada kita bahwasanya penting kepada kita untuk mengembalikan segala perkara, tentunya yang terkait dalam perkara agama, mengembalikan segala perkara yang mungkin kita memiliki problematika dalam tanda kutip dalam agama, itu mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi dalam ucapan beliau yang barusan kita sebutkan, yang barusan kita nukilkan, tentang jika terjadi perselisihan dalam perkara agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kata Allah Jalla wa Ala, merekomendasikan Al-Quran dan hadis, atau merekomendasikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW di dalam melihat perkara-perkara yang kita berselisih tentangnya, dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah, tidak bisa kita hindari. Dan ini karena benar adanya dari Nabi SAW, yang tentunya Nabi mendapatkan ucapan itu tidaklah dikeluarkan dari hawa nafsu beliau, melainkan karena ada wahyu yang diwahyukan atas diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan terjadinya perselisihan, perpecahan di tengah kaum muslimin, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang dari kita semua faham betul, bahkan di setiap kajian-kajian, di setiap ceramah-ceramah senantiasa dilazimkan, disebutkan, bahkan di setiap mukadimah para mubalik, para dai dan asatiz, in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, mengutip dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah meninggalkan dua pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah ini saja tidak cukup menjadikan seseorang itu selamat dari fitan. Sekali lagi kami sebutkan, seseorang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup menyelamatkan seseorang dari fitan. Kenapa? Karena seluruh firqah sesat, kelompok sempalan dalam Islam, kelompok menyimpang dalam Islam, baik hizbi maupun harakah, mereka mengklaim semuanya berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka tidak kita dapati satu pun dari kelompok sempalan, satu pun dari kelompok menyimpang yang mengklaim mereka tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun kelompok sempalan, firqah maupun hizbi yang mengatakan kami berada bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Seluruhnya itu, baik dari kalangan Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Wihdatul Wujud, seluruh kelompok-kelompok ini, bahkan Sufi sekalipun mengatakan kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Lalu kenapa menyimpang? Kenapa menyimpang? Sebelum kita jawab, maka kami akan sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar kepada kami sebuah garis yang lurus dengan tangan beliau.
Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullah." Ini perumpamaan adalah jalannya Allah. Mustaqiman, ini perumpamaan jalan Allah yang lurus. Wa khattan khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar garis-garis yang sangat banyak di sisi garis yang lurus tadi. Ya, di kiri dan kanannya menggambar garis yang sangat banyak jumlahnya. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hazihi subul. Ini adalah jalan-jalan mutafarriqih, laisa minha sabil illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pada garis-garis yang banyak ini, pada subul ini, pada jalan-jalan ini, melainkan padanya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ya. Summa qara'a qawlahu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah, Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Jalla wa Ala, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang sangat banyak. Fatafarraqa bikum, ketahuilah bahwasanya jalan ini yang sangat banyak ini, fatafarraqa bikum an sabilih, akan menyesatkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan demikianlah Allah memerintahkan kalian agar kalian bertakwa. Lihat bagaimana Allah Jalla wa Ala, yang hadis ini ya menerangkan kepada kita bahwasanya Allah telah mengkhabarkan jauh-jauh hari, ya bahkan jauh-jauh tahun, 14 atau 15 abad yang lalu, tentang terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan itu kita dapati di saat-saat sekarang ini. Ya, mengklaim kami berada di atas kebenaran, kelompok kami berada di atas kebenaran, kamilah yang memiliki kebenaran sementara yang lainnya tidak. Ya. Bahkan dengan sekehendak hatinya memaksakan dalil untuk mencocoki apa yang dianggapnya selama ini benar. Ya. Maka dari pertanyaan kita sebelumnya tadi, lantas kebenaran itu bagaimana? Bukankah Ustaz telah mengkhabarkan tadinya, menyampaikan bahwasanya tidak cukup hanya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah semata? Betul, harus ditambah dengan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa? Kalau kita kembalikan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ro'is kita semata, maka kita berbeda-beda pemahaman di dalam memahami Al-Quran. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya, antara kita dengan ustaz, antara kita dengan kiai, antara kiai dengan kiai juga berbeda pemahamannya. Maka perlu menjadikan barometer di dalam menghukumi, di dalam mengambil, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman siapa. Dan tentunya la syakkun, tidak ada keraguan, menjadikan para sahabat sebagai satu-satunya yang mesti kita berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Kenapa? Banyak jawaban, banyak poin-poin yang menyebutkan tentang kenapa kita menjadikan mereka sebagai memahami Al-Quran di atas pemahaman mereka. Di antaranya adalah dikarenakan karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Ya, mereka hidup di saat qala Allah turun. Bahkan tak jarang Al-Quranul Karim itu
asbabun nuzulnya dikarenakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, dan itu kita dapati di dalam kitab-kitab asbabun nuzul, di dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak tentang Aisyah, tentang hadisul ifki, itu berkaitan dengan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kisah-kisah yang lainnya. Asbabun nuzulnya juga terkait dengan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian para sahabat ketika mereka memiliki keraguan di dalam agama ini, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Nabi akan memberikan jawaban yang membuat mereka tidak akan merasa ragu lagi. Ya, guru mereka adalah Nabi. Mereka memahami Al-Quranul Karim dengan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu. Jadi mereka memahami, sebagaimana juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana pembahasan kita di kajian di Gamo tentang keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terkait ketika seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Umar bahwasanya ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, bila ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka kami akan menjadikannya hari raya di hari turunnya ayat ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah wahai tetanggaku, karena kebetulan Yahudi ini adalah tetangganya Umar, sesungguhnya aku mengetahui ayat apa yang engkau maksudkan, dan aku tahu kapan ayat itu diturunkan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengetahui tentang ayat Al-Quran yang diinginkan, yang dimaksudkan daripada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kala itu. Bahkan tidak hanya itu saja, Umar bin Khattab tahu kejadian ketika ayat ini diturunkan kepada para sahabat, ya, karena Umar pada saat itu ada pada saat ayat ini diturunkan, tepatnya di Haji Wada, ya. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah gaung yang senantiasa digaungkan oleh para orang-orang terdahulu sebelum kita, ya, telah digaungkan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, nah itu kalimat-kalimat yang senantiasa dijadikan oleh mereka, itu saja slogannya, jargonnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, subhat mereka adalah, iya, lalu bagaimana kita mengetahui dengan pemahaman sahabat? Kita butuh kepada jalan untuk mengetahui para sahabat itu berucap. Ya, ini subhat yang dilontarkan bagi orang-orang yang menyerang dakwah tauhid. Ya, bagaimana kita mengetahui itu? Ya, maka kita butuh kepada ulama, dan ulama kami, ya, itu mendapatkan wangsit begini dan begitu. Ya, maka diantara jawaban daripada subhat ini, bahwasanya dalam agama kita ini adalah sanad itu adalah al-isnad minad din. Ya, sanad itu tidak terputus dan sanad itu terjaga. Ya, keilmuan itu qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga sampai hari kiamat. Ya, terjaga dari ucapannya, terjaga dari orang-orang yang senantiasa mempreteli hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap kali ada hadis-hadis palsu, maka ulama-ulama Rabbani senantiasa akan mencela, atau akan senantiasa ada para ulama yang senantiasa berdiri membela hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka berbicara dengan pemahaman para sahabat, ya, banyak orang-orang yang hanya berpijak kepada Al-Quran dan hadis, tapi tidak dengan pemahaman sahabat, telah keliru di dalam beragama. Ya, kita sebut sebagai kelompok ahlu bid'ah pertama dari umat Islam ini adalah Khawarij. Ya, kelompok pertama yang seluruhnya ahlul bid'ah ini
bermuara kepada mengkerdilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menistakan para sahabat. Seluruh kelompok bid'ah itu menistakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebagaimana kaum Khawarij, ya, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang berada di belakang Ali pada saat itu. Begitu pula mengkafirkan Muawiyah, ya, dan para sahabat yang berada di belakang beliau pada saat itu. Ini yang terjadi bagi mereka yang hanya mengedepankan akal. Ya. Bagaimana ucapan mereka ketika mereka melakukan wirid-wirid atau zikir-zikir yang pada saat itu wafatnya Nabi belum terlalu jauh. Ya. Wafatnya Nabi belum terlalu jauh. Sampai Ibnu Mas'ud berucap kepada mereka, membantah mereka, dan mereka mengatakan, tidaklah kami mengamalkan ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Ya. Lihat, ucapan mereka diselimuti dengan syubhat. Tidaklah kami mengamalkan zikir dan wirid-wirid seperti ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Maka lihat bagaimana bantahan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Ucapan beliau, lihat, beliau mengatakan, dari sekian ribu kalian yang berkumpul di tempat ini, adakah satu saja dari kalangan para sahabat yang bersama kalian? Lihat bagaimana ucapan Ibnu Mas'ud untuk menyadarkan orang-orang Khawarij pada saat itu. Adakah satu saja? Jangankan 10 atau 100. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, adakah satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama kalian? Ya. Jadi barometer berpijak, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi itu mesti dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selanjutnya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, juga sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf, ya, hadis yang juga termaktub di dalam Riyadhus Shalihin, yang mungkin kita juga pernah mendengar dan acap sekali mendengar hadis ini dari An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah kepada kami, yang tausiah itu membuat hati para sahabat pada saat itu bergetar, wajilat qulub, dan mata pun berderai dengan air mata. Ya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muaddi. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah seperti kata-kata perpisahan. Kemudian para sahabat mengatakan, qala usikum. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, kana mau'izatan muaddi fa ausina. Kemudian para sahabat mengatakan, berikanlah kami nasihat, berikanlah kami wejangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala usikum bitaqwallah. Maka aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ah, dengar dan taatlah. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyiyun, dengar dan taatlah meski kalian dipimpin oleh seorang budak, ya. Wa innahu may ya'ish minkum, ketahuilah, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ketahuilah, barang siapa hidup sepeninggalku nanti, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang berada di atas petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum, dan jauhkanlah dari kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Lihat pertanyaannya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apakah umat telah terpecah belah ketika Nabi SAW mengkhabarkan hadis ini?
Apakah para sahabat telah bercerai-berai ketika Nabi mengkhabarkan hadis ini? Belum. Umat berada di atas satu pedoman, umat berada di atas satu petunjuk Nabi SAW, tidak terpecah belah. Menunjukkan bahwasanya terpecah belahnya itu terjadi di masa yang akan datang. Orang-orang yang mengambil hukum tidak lagi berada di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebagaimana juga oleh orang-orang Khawarij, mereka mengambil Al-Quran, mencomot Al-Quran dan mentafsirkan dengan ro'i mereka semata. Mengambil Al-Quran dan menafsirkan dengan keinginan-keinginan kepala mereka. Ya, bagaimana mereka mengambil ayat Al-Quran dan menghukumi kafir seluruh kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana mereka mencomot firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ya, sepintas ayat ini menunjukkan benar, tetapi mereka menginginkan kebatilan di atas kalimat ini, di atas firman Allah ini. Ya, mereka mencomot firman Allah untuk melegalisasikan perbuatan dan amaliah mereka. Ya, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Mereka mengkafirkan satu negeri yang negeri itu tidak berhukum dengan hukum Islam. Lihat bagaimana subhat mereka. Bukankah hukuman potong tangan itu adalah hukuman Islam? Jawab kita pasti iya. Bukankah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah dirajam sampai mati adalah hukuman Islam? Ya, maka kita jawab iya. Lalu apa yang dilakukan oleh negeri kaum muslimin? Negeri kita, ketika pelaku zina itu yang diterapkan atasnya adalah hukum pidana, ya, penjara, ya, paling banter penjara, ya, atau bagi pencuri, ya, yang tidak ditegakkan had atasnya potong tangan, yang berlaku atasnya adalah hukuman penjara, ya, seperti korupsi dan semisalnya. Lalu kalau kita mengikuti arahan daripada kaum Khawarij yang mempelintir ayat Al-Quran, maka kita bisa masuk dalam pemahaman mereka yang menyimpang dan keliru. Mereka mengkafirkan kaum muslimin karena negeri ini, khususnya kita berbicara di Indonesia, negeri ini tidak berada di atas hukum Allah, sehingga mereka mengkafirkan kita dan antum. Mereka mengkafirkan umara dan ulama yang tidak sependapat, sepemikiran dengan mereka. Bagaimana mereka mempelintir ayat Al-Quranul Karim? Maka penting bagi kita berilmu agar tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang. Ini satu dari firqah sesat dalam Islam. Ini satu firqah sesat. Dan firqah sesat hizbi, ya, dalam Islam itu kelompok sempan itu sangat banyak jumlahnya. Belum lagi dari orang-orang sufi yang jumlahnya berjibun di negeri ini. Ya. Karena suatu ketika kami berdebat dengan salah satu orang yang mengklaim berada di atas salah satu tarikat, ya. Ketika kami terjadi, ya, diskusi ringan, ya, kemudian beliau kami minta pendapat beliau tentang satu perkara. Beliau mengatakan dengan ucapan begini, "Oh, tidak bisa kami sebutkan karena kita tidak seguru. Ya, perlu baiat kepada guru kami dulu, baru kita bisa terbuka di dalam berbicara masalah hukum dalam Islam." Maka kami bantah dengan ucapan seperti ini. Dalam Islam saja, bahkan dalam masalah istinja, buang air saja, Nabi tidak sungkan untuk menerangkan kepada umat. Bahkan dalam hal hubungan suami istri, ya, hukum nikah, Nabi SAW mengkhabarkan dengan terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu bagaimana mungkin adanya kaul yang saudara atau bapak ucapkan dengan mengatakan perlu dulu berbaiat kepada guru kami agar kiranya nanti kita bisa berbicara terbuka? Bagaimana seperti ini? Nabi SAW telah mengkhabarkan seluruhnya dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada satupun yang ditutupi dari perkara syariat ini. Tidak ada satupun. Lalu bagaimana ada ucapan? Ini kalimat-kalimat ucapan. Lalu ketika kita tidak berada di atas ilmu, maka kita dengan mudahnya, ya, terbawa dengan pemahaman-pemahaman seperti ini.
Ya, kita harus seguru dulu dan yang semisalnya. Betapa banyak kaum muslimin yang saat ini beragama itu sebatas ikut-ikutan. Ya, melihat kebenaran itu dari jumlah yang banyak. Oh, kelompok ini banyak jumlahnya. Ya, oh kelompok ini dengan pakaiannya Masya Allah yang sunnah, kayaknya ini berada di atas kebenaran. Ya, pakaian itu bukan menjadikan barometer seseorang itu berada di atas kebenaran. Jumlah yang banyak juga bukan menjadikan barometer penilaian bahwasanya seseorang atau kelompok itu berada di atas kebenaran. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang kebenaran itu, ma wafaqal haq wa in kunta wa'adah. Apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendiri berada di atasnya. Inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Ma'ana alai al-yawm wa ashabi. Inilah kebenaran, dan kebenaran tidak dibilang dari bilangan, dari jumlah yang banyak. Ya. Bukankah hadis iftiraq, hadis perpecahan umat itu menunjukkan kepada kita bahwasanya jumlah yang menyimpang, yang keluar dari Islam yang benar itu jumlahnya sangat banyak. Dari sini saja menunjukkan kepada kita bahwasanya pemilik kebenaran itu jumlahnya sedikit. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkhabarkan akan senantiasa ada dari umatku sekelompok, bahkan tidak Nabi mengkhabarkan tentang senegeri atau satu kaum, tidak. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada dari umatku yang menampakkan diri mereka berada di atas al-haq. Maka oleh karena itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Karena kebenaran tidak diukur daripada seseorang itu berada di atas jumlah yang banyak. Ya. Karena tidak ada satu pun dalil di mana Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji jumlah yang banyak. Ya, tidak ada satu pun dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Allah dan Rasul memuji jumlah yang banyak. Maka berdiri di atas pemahaman, berada di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti berada di atas pemahaman para sahabat. Tidak ada satupun hafalan para sahabat itu berpindah kepada hafalan berikutnya, melainkan mereka mengetahui, mengilmui di setiap ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, ajarkan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka orang-orang yang mengkerdilkan, ya, bahkan menutupi, kita tidak usah lagi memahami Al-Quran dengan pemahaman sahabat, sesungguhnya secara tidak langsung telah menyakiti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menyakiti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perpanjangan hubungan kita dengan Nabi SAW itu melalui para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, tidak bisa kita kesampingkan ya bagaimana perjuangan para sahabat menyampaikan dakwah risalah ini sampai kepada kita. Ya, sampai sahabat sampai ke negeri Cina. Kemudian pada kekhalifahan Muawiyah, ya, delegasi pertama dari angkatan laut kaum muslimin yang menyeberangi Jazirah Arab, melewati Jazirah Arab itu dari ekspektasi daripada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan kala itu. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, senantiasa ya kami wasiatkan kepada kita bersama agar senantiasa berpegang di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dengan pemahaman ustaz kita yang LC, tidak dengan pemahaman buya kita, tidak dengan pemahaman datuk kita, tidak juga dengan pemahaman ayah-ayah kita. Terkadang kaum muslimin jamaah maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah, terkadang dari kita ketika beragama itu berada di atas, mengatakan saya beragama itu di atas apa yang kami dapati dari ayah dan atuk-atuk kami. Ya, kenapa beragama seperti ini? Kami dapati beragama seperti ini dari keluarga kami, dari ayah-ayah kami. Ya, dan ucapan-ucapan seperti ini telah Allah bantah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika diturunkan kepada kalian Al-Qur'an dan hukum Allah, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapati dari aba'ana, dari ayah-ayah kami. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada kita bersama agar senantiasa kita beragama di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW
dan seyogyanya kita juga meminta kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala tidak mencabut lezatnya beribadah kepada Allah di atas sunnah Nabi SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.